Halo, kembali lagi di channel Lia Juni. Film-film ini merupakan sebagian dari banyaknya film Indonesia yang dicekal di negaranya sendiri. Indonesia memang merupakan salah satu negara dengan sensor film yang begitu ketat. Walau film tersebut bagus sekalipun, karena masih banyak orang sensitif jika membahas agama, ras, dan penyimpangan gender. Kualitas dari film Indonesia turut mendapat apresiasi dari pecinta film mancanegara. Tak bisa dianggap remeh, film-film Indonesia juga banyak mendapatkan penghargaan di luar negeri. Di balik penghargaan dari kancah internasional, sederet film Indonesia ini justru menyimpan kisah kelam di negara sendiri. Beberapa film yang dianggap berbobot di luar negeri justru tak diizinkan ditayangkan di tanah air. Beberapa alasan menyebutkan bahwa film-film tersebut tak sesuai dengan norma dan nilai yang ada di Indonesia. Sebagian film Indonesia ini justru menyimpan kisah kontroversial. Tak sedikit pengamat yang menilai akan jadi masalah jika film-film tersebut tayang di Indonesia. Namun ada pula yang memang sengaja tidak ditayangkan di Indonesia dengan alasan bahwa film tersebut merupakan film festival sehingga tidak bisa untuk dikomersilkan. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas film Indonesia yang mendunia namun dicekal di negaranya sendiri. Yang pertama ada film Merdeka 17085 yang tayang pada tahun 2001. Merupakan film kolaborasi antara rumah produksi Jepang yang bernama Toho dan Rapi Film Indonesia. Jika kalian menyukai film-film sejarah, film ini bisa menjadi tontonan wajib. Dalam Merdeka 17085 ini menceritakan tentang kisah dramatis tentara Jepang yang ikut perang dalam kemerdekaan Indonesia. Sayangnya, film ini tak diizinkan tayang di Indonesia dengan alasan dapat melukai perasaan orang Indonesia dan merusak persahabatan antar kedua negara, Jepang dan Indonesia. Selain itu, film ini juga dianggap menyimpang dari sejarah yang sebenarnya. Belum lagi lagu Indonesia Raya dinyanyikan dengan cara yang tidak sesuai. Meski dicekal di negara sendiri, film Merdeka 17085 ini justru meraih penghargaan di luar negeri. Film ini sukses di Jepang dan sukses meraup pendapatan 550.000 yuan atau sekitar 1 miliar.インドネシア独立のために誇り高く戦った日本人兵士たち、祖国への思いを断ち彼らはなぜ戦ったのか。島崎、部下たちを無事日本に連れ帰る義務を忘れるな。彼らを見殺しにして日本へ帰れというのか。日本のために戦って今度はインドネシアのために。遥か南方の地を舞台に壮大なスケールで描かれる感動巨編。俺はインドネシアの父となる。ムルデカ、語り継がれる真実の物語。Yang kedua ada film Act of Killing yang tayang pada tahun 2012. Film ini menceritakan sisi lain pasca tragedi kejadian G30 SPKI. Walaupun mengisahkan tentang Indonesia, film ini bukan merupakan garapan orang Indonesia, melainkan garapan sutradara orang Amerika Serikat, Joshua Oppenheimer.
Film ini bisa dibilang sebagai film kontroversial di Indonesia. Di dalam film ini mengisahkan bagaimana masyarakat yang dianggap PKI dan dihukum tanpa pengadilan oleh sebuah ormas di Medan, Sumatera Utara. Tak hanya itu, sang sutradara membuat drama di mana si pelaku dan narasumber untuk merekonstruksi perbuatannya ketika menyiksa terduga anggota PKI. Film yang meraih nominasi Academy Award dan memenangkan BAFTA 2014 ini tak diizinkan tayang di Indonesia. Biasanya film ini hanya ditayangkan di berbagai komunitas dan lembaga-lembaga HAM. Alasan film Act of Killing tidak ditayangkan di Indonesia adalah dikhawatirkan dapat membangkitkan jiwa komunisme. Tadi Yang ketiga ada film Look of Silence yang tayang pada tahun 2015. Look of Silence merupakan film kontroversial di Indonesia, digarap oleh sutradara yang sama dengan film Act of Killing. Kisah yang diangkat dalam film tersebut dianggap mengkhawatirkan bagi Indonesia. Akhirnya, film ini pun tidak diizinkan untuk tayang di tanah air. Hal ini dikarenakan banyak pihak yang kurang senang dengan film garapan Oppenheimer 1 ini. Dalam film Look of Silence menceritakan seorang pria yang bekerja sebagai tukang kacamata. Kakak dari pria tersebut merupakan korban dari ormas tertentu yang menganggap dia simpatisan PKI. Pria tersebut mencoba mencari tahu apa yang terjadi pada kakaknya. Film ini mendapat sambutan hangat di luar negeri, bahkan meraih penghargaan di Festival Film Venice. Tidak, saya menganggap itu tidak besar. Bagaimana mungkin tidak besar? 1 juta orang dibunuh atau lebih. Sebenarnya dia politik. Jadi perasaan mama tinggal cerak di antara pembunuh anak imam. Kalau kita kaji dulu begini, kita ingin dulu. Wah, udah payah akan kejadian seperti dulu. Pasti akan kejadian. Seandainya aku berbicara di era Orde Baru sama Bapak, apa yang akan Bapak lakukan dengan aku? Gak bisa kita bayangkan ya. Yang keempat, ada Something in the Way yang tayang pada tahun 2013. Film dari Teddy Suriatmaja yang berjudul Something in the Way menjadi sorotan. Sang sutradara sendiri, Teddy, menyabet penghargaan sebagai sutradara terbaik di Festival Film Indonesia atau FFI pada tahun 2006 dan 2009. Film ini memang sengaja tidak ditayangkan di Indonesia dengan mengangkat tema seksualitas, agama, dan kemunafikan dengan menggunakan visualisasi yang agak vulgar. Teddy sadar jika filmnya ini akan menjadi sasaran empuk bagi lembaga sensor film Indonesia. Film dengan bintang utama Reza Rahardian dan Ratu Felisa berkisah tentang Ahmad yang diperankan oleh Reza Rahardian yang digambarkan alim namun suka membeli DVD dewasa. Sementara tetangganya, Kinar, yang diperankan oleh Ratu Felicia, yang bekerja sebagai PSK, membuatnya jatuh hati. Ahmad pun melakukan berbagai cara untuk melepaskan Kinar dari mucikari, yang membuatnya harus terus menjadi seorang PSK. Film ini menorehkan prestasi dengan masuk world premiere
dalam Berlin International Film Festival ke-63 pada tahun 2013. Kita adalah makhluk Allah yang paling mulia. Namun ada juga hal-hal yang dapat mempersamakan kita dengan binatang. Contohnya apabila seseorang melakukan zina, yaitu perbuatan melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Itu pertanda bahwa orang tersebut sudah kehilangan akal sehatnya. Sudah mati nuraninya, sehingga ia mempersamakan dirinya dengan binatang yang hanya memiliki nafsu semata. Kamu nggak harus kerja kayak gini. Kita bisa kawin. Dalam agama kalau udah berhubungan ya sebaiknya nggak kayak gini lagi, nggak baik. Punya duit berapa lu supir taksi? Hidup lo bakal susah. Yang terakhir ada About a Woman yang tayang pada tahun 2014. Sama seperti pendahulunya, Something in the Way, film buatan Teddy Suryatmaja ini memang sengaja tidak ditayangkan di bioskop tanah air. Karena tak mau filmnya dipotong oleh lembaga sensor film yang akan mengurangi esensi dari film tersebut. Film ini bercerita tentang seorang janda yang berusia 65 tahun yang diperankan oleh Tuti Kirana. Ia merasa kesepian setelah ditinggal oleh pembantunya. Anaknya yang sudah tidak tinggal bersamanya lalu mengirimkan Abi yang diperankan oleh Randy Ahmad yang baru lulus SMA untuk menemani dan mengurus si janda. Namun sejak mereka tinggal bersama, si janda dan Abi mulai merubah pandangan satu sama lain. Perlahan ikatan kasih sayang muncul di antara mereka. Seksualitas, agama, dan kemunafikan tetap menjadi pokok perbincangan dalam film tersebut. Film ini pun mendapat apresiasi besar di luar negeri. Pada akhir tahun 2014 terpilih untuk diputar di World Premiere di Singapura International Film Festival 2014. Apakah kalian penasaran dengan film-film tersebut dan ingin menontonnya? Komen di bawah. So, like dan share jika kalian suka dengan video ini dan nyalakan lonceng pemberitahuannya agar kalian tidak ketinggalan untuk episode selanjutnya. Bye!